Beberapa hari lalu, saya ngomong tentang hidup itu soal pilihan. Lalu ada yang tanya bagaimana kalau salah pilih. Enggak ada yang salah pilih. Ketika Anda milih, Anda merasa bahwa itu pilihan yang paling benar. Makanya Anda memilih begitu. Meskipun semua orang menasihati Anda tetap kepala batu mau memilih itu. Orang mengingatkan Anda, tetapi Anda merasa bahwa itu paling benar. Makanya jangan bilang itu jalan yang salah. Itu pilihanmu. Persoalannya itu bukan jalan benar atau jalan salah. Tetapi seberapa kuatnya kita menghadapi tantangan dari sebuah putusan, dari sebuah komitmen yang telah kita ambil. Itu yang menentukan karakter dan pribadi seseorang. Saya tidak bilang bahwa semua orang yang menyerah itu berarti karakter jelek. Itu Anda mengeneralisasi. Saya cuma bilang bahwa kadang dalam hidup kita harus bertahan. Kita lihat dalam perjalanan hidup Yesus. Perjalanan hidup Yesus itu dia jatuh bangun loh. Kalau dia mau ego ingat dirinya sendiri, dia nggak perlu mikul salib. Tapi dia memilih. Karena itu suatu komitmen. Buah dari suatu putusan hidupnya untuk setia kepada Tuhan dan untuk menjadi orang yang selalu hadir untuk mereka yang tertawan, untuk mereka yang menderita, untuk mereka yang susah. Buah dari suatu konsekuensi putusannya. Akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Dia berhadapan dengan satu kekuatan besar yang didukung oleh Kanisa, yang didukung oleh tentara Romawi. Jadi agama politik menyatu untuk menghancurkan buah kebaikan, buah komitmen, tanggung jawab dan putusan seseorang untuk memihak yang kecil. Kisah Yesus itu bukan kisah Yesus saja. Kisah dari banyak orang yang selalu berjuang untuk orang-orang kecil, tetapi dalam proses selalu menderita, selalu dipersalahkan. Dalam proses nyawanya menjadi taruhan, bahkan banyak kali dibunuh tanpa alasan jelas. Banyak dari mereka yang kasusnya sampai sekarang kita tidak tahu penyelesaiannya. Mereka yang membela-bela orang kecil. Itu konsekuensi. Bahwa jalan Yesus yang Yesus salah pilihkah? Enggak. Ketika Yesus berdoa, semalam-malamannya kan dia berdoa. Sebelum dia memilih para rasul. Dia bilang semalam-malam dia berdoa. Tetapi ketika dia pilih, ada Petrus, ada Yudas Iskariot. Apakah Yesus salah pilih? Enggak. Pilihannya benar. Tetapi orang yang terpilih tidak mau hidup di dalam komitmen yang sama. Mereka mau bahwa komitmen itu adalah suatu jalan berada di Gunung Tabor. Makanya ketika penampakan di atas Gunung Tabor, Petrus bilang, mari kita tinggal di atas Gunung Tabor. Biarkan kami membangun tenda. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Tetapi Yesus bilang apa? Tidak. Kita harus turun. Turun kemana? Turun menuju ke Yerusalem. Karena untuk berada di puncak gunung itu perlu komitmen, perlu air mata, perlu pengorbanan. Dan pengorbanan itu tidak bisa berdasarkan kekuatan pribadimu. Tidak, karena kekuatan pribadimu akan hancur. Perjalanan kaki ini sekarang saya sudah selesai dari Pamplona, memulai berakhir di Santiago, ratusan kilometer. Tapi saya mau tambah lagi 89 kilometer menuju pantai. Ini jalan kaki memikul ransel kehidupan. Satu putusan, ya. Di sini saya diajarkan untuk menemukan kekuatan itu. Bukan pada diri, bukan pada teman, bukan pada siapapun. Kekuatan Tuhan sendiri. Ketika mendaki dengan kaki saya yang seperti begini, lutut yang sudah menua, waduh sakitnya minta ampun. Banyak kali saya cuma nyanyi lagu-lagu rohani, doa rosario sepanjang jalan, dan itu memberi tenaga dan energi buat saya. Itu yang kita perlu. Apa yang membuat pasangan suami istri bertahan? Kita lihat oma opa kita, orang-orang tua bodoh buta huruf, yang banyak dari mereka bahkan tidak tahu tulis nama.
Kenapa mereka bisa merayakan 50 tahun pernikahan mereka? Sementara kita orang muda sekarang, dengan tingkat pendidikan yang luar biasa, dengan kemudahan, dengan bimbingan, bahkan persiapan, supaya bisa sebelum menerima sakramen nikah. Tetapi angka perceraian luar biasa. Saya tidak bilang mungkin karena mereka bodoh, makanya mereka sabar. Dan kamu terlalu pintar, makanya kamu menyerah. Karena kamu juga punya hak. Saya tidak bilang itu. Saya cuma mau bilang, tanyakan ke dalam dirimu yang paling dalam. Mungkin ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Mungkin doa. Mungkin penyerahan. Mungkin pada akhirnya bilang, I cannot anymore. I cannot tahan. Itu kata orang Malaysia, orang Singapura. Tetap sama seperti Yesus. Mungkin kita juga merasa kesepian, sendirian, tidak kuat. Kita bilang, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi jangan kita berhenti di situ. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Mari kita percaya bahwa Allah yang namanya Yesus, yang adalah namanya Emmanuel, Allah beserta kita, dia pasti bersama dengan kita. Makanya dia tidak akan membiarkan kita. Dia pernah melewati jalan hidup itu. Makanya dia mengerti semua penderitaan, kesulitan, kesepian, bagaimana rasa ditikam dan ditusuk oleh orang yang makan semeja dengan dia. Dia mengerti semua itu. Tetapi dia tidak berhenti pada dendam dan amarah. Tetapi dia membiarkan energi dendam dan amarah itu menjadi suatu energi cinta kasih. Makanya ketika dia berjumpa dengan Petrus yang menyangkalnya 3 kali. Dia bilang, dia cuma tanya Petrus, kamu sayang sama saya tidak? Do you love me, Peter? Peter tidak bisa ngomong apa-apa. 3 kali bertanya. Pada akhirnya Petrus cuma menjawab, Tuhan, engkau tahu, aku mencintaimu. Dalam jatuh bangunnya saya berusaha untuk mencintaimu. Ya, saya gagal, saya menyangkal kamu. Tetapi saya berusaha. Makanya ini kesempatan yang kau berikan kepada saya ini, saya akan pakai sebaik-baiknya. Makanya disitulah Yesus bilang, dan engkau Petrus, di atas engkau sebuah gereja akan didirikan. Gereja diri kita tidak bisa dibangun dalam kehebatan kita, tetapi dalam pengakuan bahwa kita tidak bisa buat apa-apa. Gereja yang demikian akan menjadi suatu gereja yang bertumbuh, gereja yang penuh berkat, gereja yang penuh rahmat. Karena pada akhirnya dia tahu bahwa kalau dia menjadi hebat, itu semua karena anugerah rahmat dan belas kasih Allah semata-mata. Cuma itu. Makanya jangan berhenti dalam perasaan sepi sendirian, dalam perasaan marah dan jengkel. Tetapi angkatlah semua itu. Jangan marah kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dan umatnya, meninggalkan pelayananmu. Jangan. Tetaplah jalan, meskipun hatimu kering, meskipun hatimu mangkel, meskipun hatimu tidak merasa lagi. Jalani, karena pada akhirnya toh, komitmen itu bukan soal rasa, tetapi soal putusan. Makanya saya kembali pada pilihan tadi. Apapun pilihan, terserah Anda. Anda mau lanjutkan, atau Anda mau berhenti di tengah jalan. Tidak ada yang mempersalahkan, apalagi Tuhan. Tetapi Anda tahu, sekali Anda lari dari tanggung jawab, sekali Anda memutuskan untuk tidak melanjutkan di dalam proses hidup Anda dan proses pertumbuhan rohani Anda, kehilangan kesempatan itu untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang tangguh. Pahlawan, martir, bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, bukanlah orang yang tidak pernah gagal, bukan oranglah yang tidak pernah menghadapi air mata, tetapi orang yang setiap sekali jatuh selalu bangun kembali. Kembali kita pada perkataan Santa Teresa dari Calcutta, Mother Calcutta Teresa, dia bilang, Tuhan mengharapkan dari kita bukan kesuksesan, tetapi kesetiaan hidup. Setialah selalu dalam pilihanmu. Betapapun sulit, perjalananku ini menjadi doaku buatmu pula, agar engkau jangan pernah menyerah, jangan pernah patah. Saya ingin menyerah, saya ingin tutup semua lembaran hidupku. Tetapi perjalanan ini mengajakku untuk bertahan, untuk tetap kuat, untuk tetap setia. Semoga jawabanku ini menjadi jawaban atas diskusi Anda yang begitu panjang
tentang pilihan hidup, salah pilih, dan macam-macam. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.